Setiap tetes air membentuk lautan, begitu juga data bersatu membentuk pemahaman. Halo, saya Mima Nindya Kartika, lulusan Sarjana Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura tahun 2025. 4 kata yang mewakili pribadi saya yaitu analitis, disiplin, kolaboratif, dan adaptif. Selama berkuliah, saya banyak terlibat dalam kegiatan praktikum yang erat kaitannya dengan data seperti sistem informasi geografis, penginderaan jauh, oseanografi, dan mata kuliah yang lainnya. Dalam hal ini, saya terbiasa melakukan pengumpulan data dalam jumlah yang besar, mulai dari ratusan hingga ribuan data. Alur yang saya gunakan dalam mengolah data yaitu yang pertama, saya melakukan pengumpulan data dari praktikum, dataset, atau citra satelit. Selanjutnya, saya melakukan pembersihan dan persiapan data agar siap dianalisis. Kemudian, saya melakukan analisis data untuk menemukan pola atau insight yang relevan. Dan yang terakhir, saya menyajikan hasil melalui visualisasi laporan seperti data sebaran, grafik tren, atau laporan penelitian. Saya menyadari bahwa saya masih kurang percaya diri dalam hal public speaking. Namun, saya mensiasati untuk terus melatih diri, yaitu dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus. Melalui cara ini, saya terbiasa membangun relasi dengan orang lain, serta bisa menyampaikan ide secara lebih terbuka. Selama kuliah, saya aktif dalam beberapa proyek lingkungan. Saya berperan sebagai sekretaris dalam proyek restorasi terumbu karang yang pernah didanai oleh Kemendikbudristek, PT Telkom, dan Yayasan Kehati. Lalu selanjutnya, saya juga berperan menjadi tim fasilitator dalam proyek restorasi mangrove yang diselenggarakan oleh PUR, yang merupakan sebuah NGO dari Prancis. Saya juga aktif menjadi asisten praktikum pada mata kuliah bioteknologi kelautan, ekologi laut, dan konservasi kelautan. Selain itu, saya juga aktif dalam organisasi himpunan, yaitu berperan sebagai bendahara umum, serta mengikuti berbagai kepanitiaan. Hal ini membuat saya menjadi pribadi yang disiplin, teliti, mampu berpikir kritis, serta bisa bekerja sama di dalam tim. PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi dan digital memberikan kesempatan langsung untuk belajar penerapan data science dalam skala besar. Meskipun saya bukan dari latar belakang yang secara khusus mendalami data science, saya memiliki pengalaman dalam mengolah data, menganalisis pola, dan menyajikannya dalam bentuk visual saat saya berkuliah. Saya percaya bahwa kemauan untuk belajar adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan menurut saya, ilmu adalah investasi jangka panjang, di mana dengan bergabung dalam Digistar Internship, saya dapat belajar dari mentor yang berpengalaman, dan saya bisa memahami budaya kerja secara profesional, dan bisa mempercepat perkembangan diri, dan bisa berkontribusi dalam bidang data science. Kegiatan yang saya lakukan saat ini adalah terlibat dalam proyek freelance pengerjaan desain profil prestasi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura tahun 2025. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab untuk merekap daftar prestasi mahasiswa, merancang tampilan visual yang informatif, serta memastikan bahwa prestasi mahasiswa dapat disampaikan secara jelas dan menarik pada laman website Fakultas Pertanian. Menurut saya, salah satu proyek yang paling berkesan adalah mengikuti PPK Ormawa 2024 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, di mana tim kami mengusung sebuah inovasi pemberdayaan masyarakat melalui produk garam pangan yodium dan fortifikasi di Desa Pesanggerahan Kabupaten Bangkalan. Kegiatan pengabdian ini berlangsung selama 7 bulan dan saya berperan sebagai sekretaris dan aktif dalam seluruh kegiatan. Dalam pelaksanaan program ini, tim juga menghadapi sebuah kendala seperti benturan jadwal mata kuliah anggota tim yang berhasil diatasi melalui manajemen waktu dan pembagian tugas di setiap individunya. Lebih dari sekedar implementasi, saya juga terlibat dalam pengumpulan data awal terkait potensi dan kebutuhan masyarakat, seperti jumlah kelompok petani garam, kapasitas produksi garam, dan preferensi masyarakat. Data ini kemudian nantinya dianalisis untuk menentukan strategi pelaksanaan program yang tepat, mulai dari skala produksi hingga distribusi. Hasilnya, tim berhasil memproduksi garam skala rumah tangga bersama ibu-ibu PKK dan meraih penghargaan terbaik 3 kategori tim dengan dampak dan kontinuitas pada ajang Abdidaya di Universitas Udayana.
Ada beberapa tools yang biasa saya gunakan, di mana saya urutkan mulai dari yang paling mudah hingga yang lebih kompleks. Adapun tools yang saya gunakan yaitu Spreadsheet dan Microsoft Excel, biasa saya gunakan untuk pengolahan data awal dan visualisasi data secara sederhana. Lalu ada SPSS, biasa saya gunakan untuk analisis statistik seperti uji korelasi dan regresi. Selanjutnya ada Python, biasa saya gunakan untuk visualisasi data. Contohnya saya membuat visualisasi data pada skripsi saya, yaitu tren stok karbon pada sedimen mangrove menggunakan libraries seperti Pandas dan Matplotlib. Selanjutnya ada Google Earth Engine dan ArcGIS, saya biasa gunakan untuk analisis data spasial dan pengolahan citra satelit. Contohnya seperti memetakan perubahan tutupan lahan mangrove dari tahun ke tahun sehingga bisa memberikan insight untuk program restorasi mangrove. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya berharap dari perkenalan singkat saya bisa membawa saya untuk melangkah ke tahap selanjutnya dan bergabung dalam program Didistar Class Internship dengan role Data Scientist. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.